Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil 'ammah lil 'alamin nabiyyina Muhammadin alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammut taslim, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, terutama jajaran pengurus Ta'mir Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk mensyukuri nikmatnya, terutama nikmat kekuatan iman, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita dapat dimudahkan untuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk salat berjamaah dan duduk bersama di majelis ilmu yang insya Allah ada keberkahan. Nikmat iman yang kita rasakan saat ini merupakan iman yang bermanfaat, Bapak Ibu, karena iman itu membuahkan pergerakan dan amal perbuatan. Apabila ada iman yang hanya berupa keyakinan dan pemikiran atau pemahaman, tapi tidak melahirkan amal perbuatan, maka iman yang seperti itu bukanlah iman yang bermanfaat, tidak membawa maslahat bagi pemiliknya. Hal ini bisa kita pahami dengan lebih kuat ketika kita merenungkan ayat yang membahas tentang imannya iblis. Iblis itu beriman, Bapak Ibu. Terbukti ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud pada Nabi Adam, dia menyatakan penolakan dan berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakannya dari tanah, sedangkan engkau menciptakanku dari api. Iblis beriman bahwa Allah sang pencipta. Betul, betul. Coba kita renungkan ayat tadi, Bapak Ibu. Nggih, engkau menciptakan. Nah, berarti iblis iman bahwa Allah sang pencipta. Kemudian iblis juga beriman pada adanya hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Terbukti dari doa yang dimohonkan olehnya kepada Allah. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anzirni, tangguhkan usiaku, panjangkan umurku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Iblis saja iman Allah sang pencipta, lalu ada hari kebangkitan, lalu ada manusia yang tidak beriman bahwa Allah itu menciptakan. Dia anggap manusia ada dengan sendirinya, alam semesta ada dengan sendirinya, tidak percaya akan adanya Tuhan. Orang-orang ateis berarti lebih parah daripada iblis. Ngerti nggih? Lalu apakah imannya iblis tadi bermanfaat? Tidak, karena iblis tidak nurut diperintah sujud, malah mboten purun, sehingga dikasih gelar sama Allah, fa innaka rajim. Sungguh engkau wahai iblis terkutuk. Padahal punya iman, yakin Allah sang pencipta dan yakin akan adanya hari kebangkitan, tapi diberi gelar terkutuk. Iman yang dimiliki iblis tidak membuahkan amal perbuatan, tidak mau nurut, tidak mau sujud. Kita alhamdulillah ada iman,
lalu kita juga merasakan manfaat dari iman itu sehingga kita mau sujud pada Allah SWT. Ini harus disyukuri Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Mugi-mugi di samping nikmat iman, nikmat amal soleh, kita juga diberi kesehatan jasmani rohani, sehat walafiat, pekerjaannya halal, rezeki lancar, barokah, keluarga bahagia. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita merenungkan nikmat iman dan lain-lain dan kita bersyukur pada Allah dan memujinya, kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat itu pun Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga dengan salawat itu pun Allah melimpahkan pada kita rahmatnya. Kemudian insya Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah. Kita sampai di ayat ke-62. Ayat 62 akan saya baca ayat dan artinya dulu, lalu hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Ngaten nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 62 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dengan terjemahannya itu banyak yang menyalahkan penggunaannya, nggih. Kenapa? Karena seakan-akan ayat ini oleh mereka, orang-orang yang mendukung pluralisme, adalah dalil bahwa semua agama sama. Padahal ini adalah kesalahan yang fatal. Nah, coba kita ulang terjemahannya dulu biar kita biar kita tahu kenapa mereka menganggap semua agama itu sama, dan dalilnya adalah ayat ini. Terjemahnya nggih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, maka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini secara terjemahan sekilas seperti sama, padahal itu adalah salah. Bagaimana kita memahaminya? Nah, insya Allah ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum itu kita ingat terlebih dahulu Bapak Ibu ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya membahas tentang Bani Israel yang banyak melanggar, banyak diancam oleh Allah. Banyak diancam. Ancaman-ancamannya sudah tidak perlu kita bahas lagi, tidak perlu kita rinci lagi, karena sudah insya Allah ingat lagi. Betapa banyak kisah mulai ayat 40 dan seterusnya itu Bani Israel yang dihukum ini, dihukum itu karena membangkang. Nah, ayat ini adalah diantara ayat harapan bagi mereka. Apabila mereka orang diancam ini, kita takut atau bahagia, Bapak Ibu? Secara naluri dan fitrah orang diancam pasti takut. Nah, ayat ini hadir untuk memberi harapan kepada mereka. Kalau tidak ingin terkena ancaman-ancaman itu,
ayo beriman. Sebenarnya ayat ini adalah ayat ajakan. Cuman sirahnya atau redaksinya dimodel seperti pemberitahuan ala sabilil khabar. Bisiratil khabar dengan redaksi pemberitahuan. Padahal ini sebenarnya ajakan. Ini pertama kali yang kita pahami. Ayat ini sebenarnya ayat ajakan untuk kita orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Nah, Sabi'in ini kenapa? Abadatul kawakib awil malaikah. Jadi ada dua pengertian. Orang-orang yang disebut wasabi'in dan orang-orang sabi'in adalah penyembah bintang atau penyembah malaikat. Summa da'a ta'ala ashabal milal wan nihal al-mu'minin wal yahud wan nasar was sabi'in ila iman as-sadiq wa ikhlasil amal lillah wa saqahu bi sighatil khabar. Ayat ini Bapak Ibu, adalah da'a ta'ala ashabal milal wan nihal. Da'a yad'u dakwah, menyeru, mengajak. Allah dengan memfirmankan ayat ini sejatinya adalah mengajak orang-orang. Siapa saja yang disebut tadi? Orang beriman, orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Apa ajakan Allah? Ilal iman as-sadiq, yaitu diajak atau diseru supaya kita ini beriman dengan iman yang benar. Iman dengan iman yang benar. Nanti kita lebih rinci ketika sampai di kata-kata billah. Man amana billah. Man amana billah, nanti kita akan paham apa maksud iman yang benar itu. Wa ikhlasil amal lillah. Dan juga seruan dari Allah agar kita ini ikhlasil amal lillah, ketika beramal ikhlas karena Allah. Nah, di sini seruan ini sekali lagi dibentuk dengan redaksi pemberitahuan. Nah, ini lebih mengena, lebih mengena. Contoh, kalau di sekolah-sekolah sekarang ini banyak tulisan-tulisan. Misal, lebih mengena mana Bapak Ibu? Ketika kita tulis, ayo kamu harus bisa ngaji Al-Quran. Ada banner tulisannya gitu. Dengan banner yang tulisan aku malu jika tidak bisa baca Al-Quran. Ini lebih mengena yang kedua. Contoh lagi. Jangan terlambat. Dengan kata-kata aku malu jika aku terlambat. Itu kan pemberitahuan. Nah, itu sudah lebih mengena. Nah, di sini juga innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Al-mu'minuna atba'u Muhammadin. Yaitu orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Muhammad SAW, diseru oleh Allah. Dipanggil. Disebut. Walladzina hadu. Ay al-yahud atba'u Musa. Yaitu orang-orang Yahudi, pengikut Nabi Musa. Wan nasara. Dan orang-orang Nasrani. Atba'u Isa. Pengikut Nabi Isa. Was-sabi'in. Nah, sabi'in ini siapa? Qaumun, suatu kaum adalu anil yahudiyah wan nasraniyah. Bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, wa abadul malaikah. Tapi menyembah malaikat. Nah, di sini Bapak Ibu, kata kuncinya ada di kata yang di satu kata di ayat ini, yaitu kata-kata man. Man itu artinya barang siapa. Barang siapa, tapi kalau di ayat ini dia merupakan harfus syarti. Dia sebagai syarat. Jawabus syarti yang disyaratkan adalah amanah. Man amana billah. Ini syaratnya, beriman pada Allah. Nanti jawaban bagi syarat itu adalah la khaufun alaihim falahum ajruhum inda rabbihim. Dapat pahala dan tidak ada takut. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Nah, bedanya apa takut dengan sedih? Kalau takut itu khauf, khawatir, takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Hari esok, masa depan, masa tua, anak-anak kita di masa depan seperti apa, ini khauf. Kalau walahum yahzanun, tidak sedih. Sedih itu kepada sesuatu yang sudah terjadi. Artinya kalau orang iman dengan iman yang benar, dia hidupnya tenang. Yang berlalu sudah enggak dikenang-kenang lagi, tidak diingat lagi, tidak diiling-iling malih.
yang akan datang dia tidak terlalu risau. Dan ini karena punya keimanan, dia tetap bekerja dan berusaha dan bertawakal dan berdoa sehingga tenang hatinya, tawakal pada Allah. Nah, kita kembali ke kata-kata man amana tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Nah, barang siapa di antara mereka, Yahudi, Nasrani, Sabi'in yang iman kepada Allah, apakah mereka tidak beriman pada Allah, Bapak Ibu? Yang di zaman Nabi Musa atau yang di zaman Rasulullah SAW, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Beriman, tapi keimanan mereka kepada Allah bukanlah keimanan yang benar. Karena iman kepada Allah yang benar adalah mengesakannya. Terus jadi di sini sudah batal, sudah bisa kita tolak pemahaman orang yang mendukung pluralisme, yaitu semua agama itu sama. Karena apa? Tidak mungkin sama. Tidak usah jauh-jauh membahas dakik-dakik. Jenengan, ya tadi kan innalladzina amanu, orang beriman, kita orang beriman. Mau tidak disebut wong Yahudi? Purun mboten? Bisa dipanggil. Halo Pak Nasrani. Sampai ini orang Nasrani ya. Dari sebut aja tidak mau. Orang Yahudi dipanggil orang Muslim, mau tidak? Halo, Muslim? Tidak mau, Pak. Orang Nasrani disebut Muslim, mau tidak? Disebut engkau adalah orang Islam, mau tidak? Matan. Sebaliknya semua dari sebutan saja tidak sama dan tidak mau disamakan. Bagaimana mungkin agama itu sama? Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Dan agama para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam. Ini adalah mereka memiliki penyimpangan dalam keimanan pada Allah. Orang Yahudi punya iman kepada Allah, tapi juga punya iman bahwa Allah punya anak. Anaknya Allah bagi orang Yahudi adalah Uzair. Wa qalatul yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Nah, sudah sangat menyimpang, tidak bisa. Tidak masuk dalam ayat ini kata. Orang Nasrani berkata wa qalatin nasara Isa ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sedangkan orang-orang Nasrani berkata Isa al-Masih itu anak Allah. Kenapa disebut dengan al-Masih? Masih dari kata-kata masahayam sahu. Masahayam sahu dengan nih Pak Ibu. Ngelus-ngelus, nyentuh ini masahayam sahu. Kenapa disebut al-Masih? Karena di antara mukjizat Nabi Isa, orang sakit disentuh sembuh. Al-Masih. Kata nih, dari sini saja sudah batal, sudah salah. Karena iman pada Allah yang benar adalah mengesakannya. Nah, Tuhan yang esa itu juga pasti sayang kepada hamba-hambanya. Karena sayang, maka kehidupannya dibimbing dengan adanya kitab suci, dengan adanya firman-firmannya. Dan yang menyampaikan firmannya kepada hamba-hambanya adalah Nabi. Betul ya? Dan yang menyampaikan dari Allah, perantara antara Allah dan Nabi ini untuk menyampaikan firmannya adalah malaikat. Betul ya? Sedangkan mereka ini nggak beriman dengan itu. Orang Yahudi itu musuhan sama malaikat Jibril. Bagaimana bisa sama? Tidak mungkin. Ngerti ya? Orang Yahudi Nasrani dari syarat pertama man amana billah, iman pada Allah saja sudah berbeda. Akidahnya tidak sama. Sebutan kita tidak mungkin mau disebut sebagai orang Nasrani atau orang Yahudi. Mereka juga tidak mau disebut orang Muslim. Dari ini saja sudah batal. Jelas sekali orang-orang yang mengagungkan wis kabeh padha sing penting dadi wong apik. Nah sakniki niku apalagi sekarang ini bukan tentang beda dengan toleransi loh nggih. Ini toleransi beragama, maksudnya la ikraha fiddin, nggih, lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu berbeda dengan pluralisme yang menganggap semua agama sama. Nggih, berbeda. Sekarang pernah kula ningali niku
Anak-anak remaja semangat toleransi beragama, salah kaprah menganggap agama sama. Buat kaos, buat jaket sablonan, gambare yang dhuwur dhewe, gambar masjid, kene gereja, kene apa. Terus sing penting dadi wong apik. Loh, gimana ini? Wong apik versi siapa? Man, di sini memang ada man wa amila solihah, amila beramal solihah, amal solih. Tapi syaratnya imannya harus benar dulu. Amalnya juga harus ikhlas tadi, ikhlas sunniyah lillahi ta'ala. Mereka beramal itu dari yang diimani saja sudah cacat. Oke. Di sini kalau kita lihat man amana billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu hari apa Bapak Ibu? Kiamat. Sebenarnya, kenapa kok disebut hanya beriman pada Allah dan hari kiamat? Ini awal dan permulaan dan akhir rukun iman. Kan kalau disebut semua kan ketahuan. Di hadis juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya dan lain sebagainya. Kenapa yang disebut hanya Allah dan hari kiamat? Karena sebenarnya tadi urutannya kalau kita pahami secara logika, Allah yang esa. Allah yang esa. Pasti sayang dengan hambanya. Dan kita tahu hari akhir itu dari mana? Dari Allah. Melalui apa? Melalui kitab suci. Kitab suci yang menyampaikan pada kita para manusia siapa? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul dapat firman dari Allah melalui perantara siapa? Malaikat. Itu semua rukun iman. Jadi di sini memang disebut hanya dua, sebenarnya semua. Orang yang iman kepada semua. Orang Yahudi tidak percaya Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir. Orang-orang Nasrani tidak percaya. Ini sebagian karena sebagian yang lain beriman. Maka ayat ini sebagai harapan bagi mereka yang beriman, baik di zaman Nabi Musa, yang mereka imannya benar kepada Allah, dan iman pada hari kiamat di zaman sebelum Nabi Muhammad, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, pengikut Nabi Isa, dan orang-orang Sabi'in. Jika mereka imannya benar saat itu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, imannya benar kepada Allah, imannya benar kepada hari kiamat, tidak menyekutukan Allah, maka mereka mendapatkan keutamaan di ayat ini, yaitu falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka dapat pahala di sisi Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih, tidak bersedih hati. Ini berlaku bagi umat terdahulu. Adapun ketika sudah diutus Nabi Muhammad SAW, ada kitab suci Al-Quran, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in yang imannya benar berarti masuk Islam. Itu yang dimaksud di ayat ini. Bukan yang tetap dengan akidahnya masing-masing. Yang Nasrani ada akidah Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Nah ini siapa yang mengatakan? Dari zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salafus soleh itu, ulama-ulama terdahulu. Salaf itu artinya yang terdahulu, yang mendahului kita. Kalau kita melewati kuburan, kan diantara doanya antum salafuna wa nahnu bikum lahiqun. Kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Antum salafuna wa nahnu bikum lahiqun. Atau wa nahnu bil athar. Banyak redaksi, banyak riwayat. Artinya apa? Kalian salafuna, kalian telah mendahului kami. Wa nahnu bikum lahiqun. Kami akan nyusul. Wa nahnu bil athar, kami akan menyusul kemudian. Dan jadi kata-kata salafus soleh itu ulama-ulama terdahulu. Tidak ada dari kalangan Nabi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan zaman ulama salafus soleh yang pernah mengatakan bahwa semua agama itu sama. Lah kok di zaman ini Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama salafus saleh bukan, menggaungkan pluralisme, semua agama itu sama. Sepenting jadi wong apik surga, gak kayak wong Islam tok. Napa niki? Sinten jenengan? Itu kan kalau ada yang menggaungkan sinten jenengan? Nabi bukan, sahabat bukan, salafus saleh bukan, tabi'in bukan, tabi'ut tabi'in bukan. Siapa jenengan? Orang zaman now.
Ya kok menggaungkan kayak gitu di zaman terdahulu tidak ada yang pernah menyamakan agama. Yang dijadikan pedoman adalah inna dina indallahil Islam. Sungguh agama satu-satunya di sisi Allah adalah agama Islam. Dan ayat ini justru jadi bantahan bagi pluralisme jika dipahami secara benar. Dipahami secara terjemahan mawon nggih. Nah itu pemahaman yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah ini perlu kita pahami dengan kata-kata man amanah billah, iman pada Allah dengan iman yang benar, bukan iman yang salah. Wal yaumil akhir, dengan adanya hari kiamat. Sekali lagi sebagai pemantapan iman pada Allah, iman pada hari akhir disebut, maka proses seseorang bisa iman kepada Allah dan hari akhir itu perlu adanya nabi. Perlu adanya kitab suci. Ada wahyu dan ada perantaranya yaitu malaikat Jibril. Baru kita akan paham ada hari akhir. Terus ada qada dan qadar. Tidak disebut semua. Pada hakikatnya orang yang dimaksud di ayat ini adalah orang iman, orang Islam. Orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in ketika belum datang zaman Rasulullah SAW, kalau mereka memenuhi kriteria ini imannya benar termasuk. Tapi kalau sudah masuk zaman Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi, Nasrani dan orang Sabi'in yang termasuk di ayat ini adalah yang masuk Islam. Benar jelas jelas bukan malah menyamakan. Oh berarti ya podo ae nang kene sing penting wa amila solihan kok. Sing penting kan beramal soleh. Wong kuno yo iman adanya Allah, adanya hari kiamat, terus beramal soleh. Tapi iman pada Allahnya tuh salah. Nabi Musa, Nabi Isa nggak pernah mengajarkan seperti itu. Mereka menyimpang. Matan jelas Jadi ayat ini sebagai motivasi bagi kita untuk bersyukur, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Begini cobi pernah hendak kita membayangkan seandainya kita itu lahir bukan di Indonesia. Karena Indonesia ini mayoritas Muslim, orang tua kita Islam. Seandainya pernah hendak kita ini merenung, dah nih seandainya aku dilahirkan di Eropa, di Italia, dekat Vatikan. Lalu ternyata orang tua kita non muslim. Adakah sekarang kita sujud, sholat subuh, duduk bersama mengkaji Al-Quran? Oh, belum tentu. Kita ini bersyukur sama Allah dipilih menjadi hamba-hambanya yang lahir dari orang tua yang Islam. Ini adalah karunia besar. Karena belum tentu kalau seandainya lahir tidak dari orang Islam bisa menjadi orang-orang yang dapat hidayah seperti halnya orang-orang yang mu'allaf. Orang-orang mu'allaf ini juga perlu kita dakwahi. Jadi umat manusia, umat Rasulullah SAW itu, karena Rasulullah itu adalah diutus untuk rahmatan lil alamin kepada seluruh alam semesta termasuk dalamnya manusia, dan manusia ini berarti semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada dua golongan, yaitu ummatud dakwah dan ummatul ijabah. Ummatul dakwah itu siapa? Yang belum masuk Islam, maka masih terus ayo diajak, didakwahi. Sedangkan ummatul ijabah adalah umat manusia yang sudah ijabah. Ijabah itu jawab, sudah mau masuk Islam. Nah, masuknya Islam seseorang itu ada yang tadi ketika udah dewasa karena berpikir, merenung, mencari kebenaran. Ada yang warisan seperti kita seperti ini, bukan berarti warisan dari orang tua, enggak. Sebenarnya semua umat manusia ketika dilahirkan itu yuladu ala fitrah. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini, ini hadis Bapak Ibu. Fitrah di sini adalah napa? Al-Islam. Sebenarnya ada ayat yang menggambarkan kita masih ketika kita masih hidup di alam rahim itu. Di alam ruh nun sewu. Di situ Allah mengajak kita bersaksi, berikrar. Kemudian qalu bala syahidna alastu bi rabbikum, ayatnya berkata, wahai engkau, kita masih di alam rahim itu enggak tahu Pak, enggak sadar.
Tapi kita yakin dengan Al-Quran, di Al-Quran ada gambaran seperti itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita jawab apa di alam ruh waktu itu? Qalu bala syahidna. Kita berkata, iya, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Sebenarnya ketika kita lahir sudah ada benih keimanan itu. Lalu siapa yang merubah? Dalam hadis tadi disebutkan fa'abawahu, kedua orang tuanya itulah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya itulah yang menjadikan anak itu entah Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, alhamdulillah mereka pas lahir ala fitrahnya Islam, orang tuanya Islam. Ini juga pesan bagi kita untuk jaga anak cucu kita tetap dalam jalur yang benar, tidak menyimpang. Seperti halnya orang-orang yang menggaungkan pluralisme tadi adalah menyimpang. Hati-hati, Pak. Anak muda sekarang dipengaruhi dengan video-video agama semua sama. Ada yang update status, anak muda update status. Wah, lagi stres nih. Tidak apa-apalah sekali-kali biar fly. Coba, Pak. Buatan ini ketularan siapa seperti itu, Pak? Titik-titik gak apa-apa, yang penting stresnya hilang. Tak komen. Ya apa itu maksudnya? Buatan Pak Furqan bercanda kok, bermainkan syariat itu berarti dia keimanannya nggak yakin dengan syariatnya. Ayo rek stres titik gak apa-apa, ngefly titik ngombe. Ya nopo? Betul bahaya seperti itu. Nah ini orang tua, peran orang tua harus benar-benar. Pesan dari hadis tadi itu, sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah yaitu Islam. Karena sudah bersyahadat di alam ruh. Nah orang tuanya lah yang berperan, apakah membentuk anak ini tetap lurus dalam agamanya atau lah kok bengkong, menyimpang jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Majusi ini menyembah api. Kata sih sekali lagi ayat yang pendek ini, ayat 62 soal Baqarah, bukanlah mendukung pluralisme, justru membantahnya, membatalkannya, menolaknya. Sejarah mengatakan zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salafis saleh tidak ada yang pernah menggaungkan pluralisme. Lah ini zaman now. Wow, semua agama sama. Tanya aja sih jenengan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama salafis saleh bukan, lah kok berani mengatakan seperti itu? Itu bertentangan dengan Al-Quran. Nggih ngaten mawon yang saged mriki pelajari jeung menika. Kurang lebih pun nyuwun ngapunten, monggo mantun niki dinikmati niku hidangannya. Pun disiapkan ada kopi, ada teh. Barakallahu fikum. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.